Branding dengan mengedepankan kemampuan manusia dalam indera penglihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan semalam saya ngobrol dengan istri terkait dengan sensory branding. Nah, sensory branding adalah branding dengan mengedepankan kemampuan manusia dalam panca indera, yaitu indera penglihatan, indera perasa, indera pendengaran, indera peraba, dan satu lagi indera penciuman ya. Jadi ada 5 panca indera yang sebetulnya bisa dimanfaatkan sebagai branding. Dan seperti kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang branding, maka ada satu hal yang harus diingat bahwa branding adalah sebuah konsistensi, sebuah keistiqomahan, sebuah konsisten untuk membawa atau menjaga sebuah nama begitu ya, menjaga sebuah image, menjaga sebuah pandangan orang terhadap sesuatu. Nah, oleh karena itu ketika kita memulai untuk branding, maka kita harus konsisten dengan apa yang akan dibrandingkan begitu ya. Kalau misalkan ada seseorang ingin terbranding bahwa dia itu adalah ahli dalam bidang keuangan, maka ketika bicara dia bicara tentang keuangan, kemudian dia belajarnya lebih ke keuangan, bergaul dengan orang-orang yang memang membutuhkan dirinya, membutuhkan tentang keuangan itu juga gitu ya. Jadi konsisten kemana-mana. Atau sebuah perusahaan yang ingin konsisten dengan identik murah begitu ya, maka dia kemana-mana harus membawa keidentikannya itu, yaitu murah dan konsisten dimanapun. Atau juga ada perusahaan yang ingin terbranding canggih, maka produknya, layanannya, kemudian operasionalnya itu semuanya harus canggih. Maka dengan konsisten seperti itu, kemudian dikabarkan juga dengan secara konsisten, mereka akan mulai terbranding bahwa oh, orang ini mah jago keuangan, oh orang ini mah jago IT, oh perusahaan ini canggih, oh perusahaan ini murah, oh perusahaan ini ramah dan segala macam. Nah, di video pertama kali ini kita akan coba membahas branding yang didasarkan pada kemampuan panca indera manusia. Yang pertama yaitu penglihatan. Nah, kalau kita bicara tentang penglihatan, maka sesuatu yang di branding itu jelas harus memiliki objek yang bisa dilihat jelas, kemudian tidak blur, tidak jelas begitu ya. Jadi objeknya harus jelas. Maka ketika kita branding dengan mengutamakan penglihatan, kita harus konsisten juga di kejelasan itu, dan menjauhi hal-hal yang tidak jelas dipandang mata. Nah, kita kembali ke konsistensi. Sama dalam branding dengan mengutamakan kemampuan panca indera juga harus konsisten. Setidaknya saya menghitung ada 3 konsistensi yang harus dilakukan oleh orang atau perusahaan yang akan melakukan branding dengan mengutamakan kemampuan panca indera manusia, khususnya penglihatan. Yang pertama adalah konsistensi warna. Ini konsistensi warna, saya coba bertanya ke teman-teman. Kalau kita bicara tentang partai, kita nyebut warna merah, ingat apa? Ingat PDI Perjuangan. Warna biru, ingat Partai Amanat Nasional. Warna kuning, kita ingat dengan Partai Golkar. Maka konsistensi warna itu penting dalam arti branding. Nah, PDIP itu kemana-mana akan selalu membawa warna merah. Di baju, kemudian di logo, bahkan ketika acara, settingannya warna merah. Backdropnya warna merah, atau stationery-nya warna merah, maka akan konsisten di situ. Pun begitu dengan Golkar misalkan, mereka akan konsisten dengan menggunakan warna kuning.
di mobil-mobil yang mereka gunakan untuk operasional itu didominasi warna kuning. Maka mereka akan konsistensi di warna yang menjadi unggulan mereka. Ketika ingat warna merah, ingat PDIP Perjuangan. Ketika ingat warna kuning, kita ingat Golkar begitu. Begitu juga dengan perusahaan. Pernah nggak teman-teman melihat satu tempat, kemudian warnanya itu biru, merah, warna-warna Indomart ya misalkan. Maka yang ada dalam otak teman-teman bahwa ini adalah Indomart. Padahal bisa jadi bukan. Nah, ini berarti bahwa Indomart sudah berhasil untuk branding dengan mengutamakan penglihatan teman-teman semua. Atau kita juga bisa melihat satu situs, ternyata situs itu warnanya sama dengan detik.com. Detik.com dari dulu sampai sekarang warnanya konsisten dengan biru, kemudian merah, hitam begitu ya. Jadi walaupun desainnya sedikit berubah, mereka mempertahankan warna itu gitu. Nah, itu yang menjadi konsisten warna gitu ya. Warna itu benar-benar harus dipertahankan. Nah, saya juga coba melakukan itu di My Pangandaran ya. Di My Pangandaran, dua warna yang selalu akan menjadi dominan yaitu kuning dan biru. Teman-teman kalau lihat logo My Pangandaran itu kuning mewakili matahari yang terbit dan terbenam, kemudian biru itu seperti ombak begitu, padahal huruf My itu berwarna biru, mengartikan bahwa ini laut begitu ya. Jadi kombinasi kuning dan merah lebih dominan dan akan selalu dipakai nyaris di beberapa tempat yang memang mengutamakan branding begitu. Nah, teman-teman juga harus konsisten di warna ini di semua tempat ya. Jadi ketika kita lihat sebagai contoh tadi PDI Perjuangan, maka kaosnya juga harus berwarna yang mirip dengan warna corporate atau warna lembaga teman-teman semua begitu. Termasuk juga bila teman-teman konsisten dengan warna dalam personal branding, maka warna teman-teman jangan terlalu banyak berubah ketika bicara tentang personal branding gitu ya. Itu konsistensi warna yang pertama. Yang kedua adalah konsistensi simbol. Nah, konsistensi simbol, konsistensi icon, konsistensi maskot. Ini sebetulnya bentuknya sama ya. Jadi icon, simbol, maskot itu identik ya dengan sesuatu yang berbentuk begitu. Kalau ingat teman-teman McD ya, begitu ya. Itu mau dikasih warna apapun ketika bentuk simbolnya seperti itu, teman-teman akan ingat bahwa itu McD. Jadi bisa bertolak belakang atau bisa kombinasi dengan konsistensi warna. Kalau kita ingat Starbucks begitu ya, logo Starbucks yang ada di tengahnya yang seperti gambar perempuan itu, kalaupun dikasih warna hitam, dikasih warna biru, dikasih warna aslinya begitu, teman-teman tidak akan lupa kalau itu adalah Starbucks. Atau Google dengan logo G-nya begitu ya, itu akan kemana-mana mau dikasih warna pink begitu, warna hijau, itu tidak akan merubah mindset yang ada di teman-teman bahwa itu adalah Google begitu ya. Jadi konsisten di simbol. Konsisten juga bisa jadi di icon yang sering sekali kita gunakan gitu ya, atau juga maskot yang sering kita gunakan. Kalau kita misalkan masuk ke perbankan, biasanya ada beberapa maskot yang digunakan. Nah, bertahun-tahun maskotnya biasanya nggak ganti dan selalu identik dengan, oh, maskot ini mah mengidentikan dengan perusahaan ini. Maka ketika kita melihat sesuatu, oh ini simbol ini, oh ini bentuk dari maskot ini, maka kita akan teringat satu nama. Itu adalah kekuatan branding yang sudah benar-benar kuat begitu. Satu, konsistensi warna, yang kedua konsistensi simbol. Keduanya bisa dikombinasikan, misalkan kemanapun warnanya harus sama, kemudian simbolnya harus sama, berarti itu adalah kombinasi. Ada juga yang dipisah itu simbolnya boleh warnanya apa saja tetapi konsisten di simbol, jadi tetap akan bisa dikombin seperti itu. Yang ketiga adalah konsistensi tipografi. Nah, konsistensi tipografi ini juga penting untuk branding teman-teman ya.
tipografi itu bisa di logo ya. Kalau misalkan kita ingat Google, ya gitu terus logonya tuh. Penggunaan fontnya tuh begitu terus. Nah, terus kalau biasanya kita ingat Microsoft, kita ingat tipografinya seperti itu. Selain simbol, biasanya juga di produk-produk branding lainnya, misalkan di stationery, di flyer, di promo digital marketing segala macam, mereka konsisten menggunakan tipografi itu ya. Jadi fontnya tuh nggak ganti-ganti gitu ya, baik untuk keterangan, tagline atau apa. Biasanya ini kok udah ngebrand banget kalau font ini adalah fontnya Google, kemudian ini fontnya Microsoft, atau ini fontnya Detik begitu ya. Jadi mereka konsisten menggunakan tipografi yang eh, tidak berubah-ubah gitu. Jadi apa yang dilihat itulah yang dipikirkan oleh manusia. Ketika kita melihat satu logo, terus kemudian kita terpikir satu perusahaan, berarti uh, branding dari perusahaan itu sudah berhasil. Satu, konsistensi warna, kemudian yang kedua adalah konsistensi simbol, dan yang ketiga adalah konsistensi tipografi. Coba lakukan teman-teman bila teman-teman memutuskan branding menggunakan kemampuan penglihatan manusia. Di video selanjutnya, insya Allah kita akan coba membahas sisa 4 lagi, yaitu dari selain dari penglihatan ya. Jadi ada sisa 4 panca indera lainnya yang akan kita bahas di dunia branding. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.